menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 368 ayat 3 dan ayat yang keempat. Pada kami salibmu, ku ingat kurbanmu. Ampunilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Karena keadilan-Mu, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Engkaulah yang maha tinggi. Engkau telah menghukum orang yang berbuat salah dan menyadarkan kami untuk kembali ke jalan-Mu. Tataplah kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu menghadap dengan kerendahan hati dan memohon pengampunan dari-Mu. Pertobatan kami, baik bagi hati kami, pikiran kami, dan tubuh kami, mengingatkan kami untuk tidak mengulangi masa lalu kami yang telah melukai hati Engkau ya Allah. Engkau dengan sabar menanti kami untuk menanggalkan kehidupan kami yang kotor. Ya Allah, ajar kami untuk tidak bersandar pada dosa-dosa kami. Ajar kami untuk tidak bersandar pada kesulitan-kesulitan yang kami alami. Ajar kami, ya Tuhan,
untuk bersandar pada cinta kasih-Mu. Ajar kami juga untuk belajar menaruh kepercayaan kepada Engkau. Dan ajar kami juga untuk bersandar pada kelemah lembutan. Dengan kerendahan hati kami memohon. Tuhan kasihan kami umat-Mu yang berdosa ini. Amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Demikian berita anugerah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan, bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, atas kasih dan cintanya, pengorbanan yang tiada kecuali bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, yang begitu mulia, yang begitu agung. Dialah Bapa kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kita. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian, kita memuliakan nama Tuhan. Kita menyatakan bahwa kasih, kuasa, dan cinta Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya berlaku dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Karena Dialah Bapa yang penuh kasih, Dia Bapa yang penuh kuasa, yang boleh mengalir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kau Bapa yang mengasihi, Kau sakit memulihkan.
selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami terbukti sampai detik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyembah Engkau di dalam puji-pujian kami yang kami naikkan setulus hati dan jiwa raga kami di hadapan Engkau. Engkau mengerti hati kami Tuhan, karena kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari demi hari, karena Tuhan sangat mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Bila aku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Bila
Engkau berkenan hadir di tengah-tengah peribadahan kami. Kami berterima kasih Allah Roh Kudus berkenan juga mengurapi kami dengan urapan yang sama. Kami hendak belajar sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berbicaralah kepada setiap kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dinikmati oleh dalam tanda kutip sebagian pendeta dan keluarganya, itu adalah sebuah pembodohan yang dilakukan oleh oknum-oknum pendeta tertentu kepada jemaatnya. Mengapa? Karena ternyata di dalam Alkitab Tuhan itu bersabda mengenai persembahan persepuluhan. Tuhan juga ingin juga mengkuduskan bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo. Supaya apa? Supaya roh Allah tinggal di dalam rumah Tuhan itu tadi. Dan Tuhan bersabda, mataku dan hatiku akan tinggal selama-lamanya di dalam rumah ini sepanjang kamu Salomo hidup setia kepadaku. Tetapi kalau kamu gak setia sama aku, rumah Tuhan ini akan tak ratakan dengan tanah. Sehingga dengan demikian, dengan runtuhnya bait Tuhan, bait Allah yang dibangun oleh Salomo, selesailah sudah. Perintah persepuluhan itu tidak perlu dijalankan lagi. Kita baca ayatnya dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat pertama sampai yang ke-9. Kemudian kita nanti akan memeriksa ayat-ayat yang lain yang terkait dengan pembangunan rumah Tuhan ini tadi, bait Allah ini tadi. Tuhan bersabda ternyata khusus hanya kepada 12 suku saja. Ini perintah khusus dari Tuhan untuk 12 suku, bukan kepada suku yang lain. Pertanyaannya, Pak Roni, kita yang ada di Indonesia gimana? Sepanjang kamu bukan 12 suku, tidak usah ikut-ikut. Nanti saya buktikan. Saudara, 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Ayat 1 sampai dengan yang ke-9, demikian bunyi firman-Nya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi
Jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Saudara, apa yang disabdakan oleh Tuhan kepada Salomo sudah digenapi. Bait Allah sudah dibangun oleh Salomo. Waktu itu Daud itu kepingin, Tuhan aku yang bangun. Tuhan bilang, jangan kamu. Sebab apa? Kamu itu prajurit, tanganmu penuh dengan darah. Anakku Salomo ini tidak pernah perang. Dia yang akan bangun rumah untuk aku. Saudara, bait Allah dibangun untuk apa? Supaya ketika orang Israel itu punya masalah, mereka berdoa, mereka curhat sama Tuhan. Tuhan itu hadir di sana. Rumah Tuhan, tempat di mana tabut perjanjian ditempatkan di situ, lambang kehadiran Tuhan. Dan Tuhan bilang, maka lewat rumah yang kamu bangun ini, mulai sekarang mataku dan hatiku akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Janji Tuhan, jika kamu setia kepadaku, mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, aku akan selalu di sana. Tetapi jika kamu menyembah kepada Allah yang lain, huruf kecil, maka bangsa Israel akan tak buang. Dan sudah digenapi, bangsa Israel dibuang 70 tahun, ditawan oleh Nebukadnezar. Waktu bait Allah yang pertama diserang dan dibumi hanguskan. Kemudian dia juga bilang, rumah yang kamu bangun akan tak runtuhkan, supaya apa? Israel jadi bahan cemoohan orang, sindiran orang-orang. Kenapa rumah ini, rumah Tuhan ini, kemudian porak-poranda jadi reruntuhan? Sebab apa? Mereka telah tidak setia kepada Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, sudah digenapi. Nah, saudara, kemudian kan dibangun lagi untuk kedua kalinya oleh Zerubabel. Kemudian direnovasi oleh Herodes. Tetapi kemudian diruntuhkan lagi. Tapi sebelum ke sana, kita akan lihat, karena kita akan merenungkan sebuah judul, persepuluhan berakhir saat bait Allah yang dibangun Salomo itu diruntuhkan. Nah, berarti bait Allah ini yang pertama itu punya kaitan dengan persepuluhan. Bapak Ibu, yang dimaksud bait Allah itu yang mana? Ada begitu banyak pendeta itu melintir pengertian. Mereka ngomong, loh, gereja kita ruko ini bait Allah. Pasti salah. Gereja di mall yang megah bait Allah 1000% keliru. Yang disebut bait Allah, bait Tuhan, rumah Tuhan itu adalah yang pertama yang dibangun oleh Salomo. Bukan gereja-gereja kita, bukan gereja dunia ini, bukan. Bait Allah yang kedua, semua pun setuju, yang dibangun kembali oleh Zerubabel.
direnovasi oleh Herodes. Nah, di medsos kalian pun setuju bilang nanti bait Allah ketiga akan dibangun, titiknya persis di Masjid Al-Aqsa, betul? Semua setuju. Kenapa? Karena memang bait Allah adalah ini, gedung ini, bangunan ini, bukan gereja ruko, bukan gereja mall, bukan. Bait Allah itu yang pertama kali dibangun oleh Salomo, yang Tuhan jatuh hati kepada bangunan yang dibangun oleh Salomo. Tuhan ternyata dengan adanya bait Allah ini memang sedang mempersiapkan apa yang dia sabdakan pada waktu orang Israel itu masih belum nyebrang Sungai Yordan. Karena apa? Untuk menuju Kanaan mereka harus nyebrang Sungai Yordan. Mereka tinggal sebelum nyebrang, Tuhan bilang dirikan kemah pertemuan, dirikan kemah suci dalam bentuk tenda, tempat di mana Allah hadir ketika Musa dan Harun itu berkeluh kesah untuk Israel. Pertanyaannya, apakah pada saat mereka tinggal di sana persepuluhan sudah dibayar? Jawabnya belum, walaupun Tuhan sudah ngomong. Nah, untuk lebih jelas, kita jangan sampai kepotong. Kita lihat lebih dulu. Bilangan pasal 3. Bapak Ibu boleh catat ayat 1 sampai 10, tapi saya tidak akan bacakan semua. Bilangan pasal 3, saya bacakan saja mulai ayat 5. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Kata suku Lewi itu digaris bawahi. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Berarti suku Lewi itu jadi asistennya Imam Harun, bantu Imam Harun di kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci sebagai penata layanan, bantu pendeta, bantu Imam Harun. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Berarti yang bisa jadi imam cuma suku Lewi yang berasal dari Harun. Harun dan anaknya laki, cucunya laki, cicitnya laki, terus yang laki semua itu yang imam dari suku Lewi. Sedangkan suku Lewi yang di luar keturunan Harun itu harus diserahkan kepada Imam Harun, bantu pekerjaan Harun dan anak-anaknya di kemah pertemuan atau kemah suci. Saudara, mengapa saya harus katakan bahwa persepuluhan ini adalah perintah khusus dari Tuhan untuk 12 suku saja, tidak ada yang lain. Sebab di dalam hukum Taurat, kalau kita ngambil nenek moyang dari Abraham, Ishak dan Yakub, itu ada perjanjian yang maha penting dibandingkan dengan persepuluhan. Persepuluhan itu tidak ada apa-apanya. Ini sangat penting, yaitu apa? Sunat. Sunat. Bukti Israel sebagai umat pilihan Allah adalah setiap bayi, anak laki-laki yang lahir harus disunat pada hari ke-8. Sunat.
Pertanyaannya, ini penting. Pertanyaannya, saudara sunat nggak? Orang Kristen sunat? Enggak. Yang masih pegang perjanjian ini hanyalah orang Yahudi. Kenapa? Karena memang sunat diperintahkan hanya untuk Abraham bersama keturunannya yang 12. Kita nggak usah. Saya ngambil contoh. Galatia pasal 2 ayatnya yang ketiga. Tetapi kendatipun Titus ini melayani Tuhan. Titus melayani Tuhan. Yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Nah, Titus itu orang Yunani, tidak perlu sunat. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah Paulus, adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Orang Yunani tidak perlu sunat. Oleh karena itu saudara-saudara juga tidak perlu sunat. Kalau persepuluhan diajarkan oleh Tuhan Yesus, saya jamin para rasul juga mengajarkan. Para rasul tidak pernah ngomong persepuluhan. Kalau diajarkan otomatis para rasul tidak terima menikmati persepuluhan. Saya jamin para rasul akan jauh lebih kaya daripada pendeta zaman sekarang. Mengapa? Karena pelayanan para rasul disertai dengan mujizat yang dahsyat. Pendeta zaman sekarang masih buat mujizat abal-abal. Saudara, kita lihat Bilangan pasal 18 ayat 21 sampai 28. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Di Alkitab saudara, belakang kemah pertemuan itu boleh ditulis sama dengan Bilangan 3 ayat 7. Berarti persepuluhan itu diberikan bukan kepada pendeta, bukan kepada Imam Harun, tetapi kepada penata layanan yang disebut dalam Alkitab adalah Bani Lewi atau suku Lewi, yang jumlahnya banyak melayani tugas pekerjaan Harun di kemah pertemuan. Kalau mau balik ke Alkitab itu balik ke sini. Ayat 24 sampai 28. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, ku berikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Suku itu etnis, tidak bisa berubah, tidak usah ditafsirkan yang lain-lain. Tuhan kasih kepada suku Lewi, ya suku Lewi. Kamu pendeta etnis Cina, etnis Batak, etnis Ambon, orang Jawa. Gimana bisa kamu terima mau kamu bukan yang diberi oleh Allah? Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Perhatikan 25 sampai 28, khususnya 28. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Maksudnya penata layanan suku Lewi terima dari semua orang Israel 100 juta, 100%-nya 100 juta.
Tuhan bilang, kamu mesti mempersembahkan persembahan khusus loh kepada Tuhan. Yang itu dari 100 juta, kamu persembahkan 10%. Berarti 10 juta kamu persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan khusus. Gimana caranya mempersembahkan? Kita lanjutkan. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada, garis bawahi, kepada siapa? Kepada Imam Harun. Berarti imam atau pendeta zaman itu terima berapa? 10% dari total persepuluhan. Zaman sekarang gimana? Pendeta yang ngaku suku Lewi terima 100%, penata layanan cuma diamplopi, gitu. Itu dibodohkan. Kamu bukan orang suku Lewi kok terima. Ini perintah khusus untuk 12 suku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berfirman tentang hukum persepuluhan sudah dipersiapkan untuk kalau nanti orang Israel masuk Kanaan. Selama mereka belum nyebrang sungai Yordan, apakah mereka sudah bayar buah sulung sama persepuluhan? Ternyata Alkitab mencatat belum. Mereka belum bayar, walaupun perintah itu sudah diberitakan oleh Allah. Ulangan 26, kita baca lebih dulu ayat 1 dan 2. Anda nanti bisa simulasikan kalau seandainya Anda yang diminta untuk bersaksi, kira-kira masuk akal atau tidak. Untuk membuktikan bahwa ini perintah itu untuk 12 suku saja, bukan untuk suku yang lain, bukan untuk kita yang di Indonesia. 26. Mempersembahkan hasil pertama, berarti buah sulung. Kita baca sampai dengan 10, kita baca ayat 1 dan 2. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Kata apabila itu bicara tentang waktu. Nek kamu wis masuk ke sana, duduki dengan aman, dan ini menjadi milik pusakamu, maka ayat kedua, haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruh dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Berarti kalau Israel sudah masuk ke Kanaan dan Kanaan sudah panen, kamu bawa hasil bumi negeri yang tak berikan ini untuk aku. Kalau sudah masuk, berarti persepuluhan juga terkait dengan apa? Hasil bumi negeri Kanaan. Zaman itu ada duit enggak? Ada, tapi bukan duit yang di kita. Hasil bumi. Kenapa? Karena persepuluhan punya urusan dengan perut. Gak perlu duit, Tuhan gak butuh duit. Hasil bumi, karena apa? Negeri ini tak kasih. Nek kamu masuk ke sana, kasihkan aku 10%. Orang di Jawa aja juga pernah punya sawah digarap orang, betul enggak? Nah, hasilnya apa? Maro batik, kan begitu. Nah, Tuhan minta 10% dari apa? Bumi Kanaan. Bukan bumi Jawa, bukan. Bukan duit, tapi hasil bumi Kanaan. Kalau kamu sudah masuk, berarti ketika mereka belum nyebrang Sungai Yordan, mereka belum masuk, mereka belum bayar. Dan Tuhan minta buah sulung itu tidak banyak, sabar belajar. Nggak sama dengan khotbah pendeta yang bilang,
Nanti Februari jemaat setor semua gaji Januari, bonus, insentif, tetek itu di bulan Februari. Dan kami sudah lakukan lebih dari 10 tahun korupsi. Nanti Bapak Ibu ya, ini korupsi, pembodohan. Dan jemaat itu cuma dijanjikan janji palsu. Kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Perintahnya bukan untuk kamu, untuk 12 suku. Kenapa? Karena kamu yang tak kasih negeri Kanaan. Nah sekarang simulasikan ayat 3-10. Seandainya Anda yang mempersembahkan 2 sulung, Anda wajib bersaksi seperti teks yang ada pada ayat 3-10. Bisa ditayangkan ayat 3-10. Ya. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya. Saudara harus ngomong. Bapak persepuluhan di bakul itu harus ngomong. Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan. Diterima Pak. Dan Liman Handoko ditaruh depan mimbar ini tadi. Sampaian sing Pak Liman cuma terima, ditaruh di depan bakul katanya. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Sampai yang diminta bersaksi. Bapakku dahulu seorang Aram. Sampai keturunan orang Arab bukan. Tuh. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Jelas ini untuk siapa? Untuk 12 suku. Mengapa kalian lakukan? Mengapa banyak jemaat yang dibodohi tetap ngotot? Dengan saya memberikan persepuluhannya diberkati. Orang diberkati ayat dalam Alkitab itu cuma ada di dalam Ulangan 28 tahun. Tidak ada yang lain. Nah saudara, saya buktikan kalau mereka ini belum bayar apa-apa. Kita tayangkan Yosua pasal 5 ayat 11 dan 12. Ketika mereka belum nyebrang, mereka itu belum bayar. Tapi saat mereka nyebrang dan bumi Kanaan panen, mereka baru mempersembahkan. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berteh gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu,
Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Mereka itu diberi makan mana oleh Tuhan selama 40 tahun. Berarti apa? Mereka tidak mempersembahkan apa-apa, dapat makanan gratis dari Tuhan. Tapi setelah masuk ke sana dan menikmati hasil bumi daripada tanah Kanaan, maka mana oleh Tuhan di-stop. Dan mereka mulai melakukan perintah bayar persepuluhan, bayar buah suluk. Tetapi masih dalam bentuk apa? Kemah suci. Kemah suci. Dalam punya kerinduan ingin membangun rumah untuk Tuhan. Masakan aku tinggal di sebuah istana, Tuhan tinggal di tenda. Itu kerinduan tahu. Sehingga dengan demikian kita bisa disimpulkan persepuluhan itu terkait dengan apa? Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Terkait dengan Imam Harun dan anak-anaknya. Juga terkait dengan pekerja-pekerja yang ada di Bait Allah, yaitu orang-orang Lewi yang membantu pekerjaan Harun dan anak-anaknya. Mereka sebagai penata layangan, Imam Harun dan anak-anaknya itu menjadi imam, itu turun-temurun. Itu menjadi imam turun-temurun. Apa betul? Ayatnya ada. Keluaran 40 ayat 13 sampai dengan 16. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukan. Nah, pendeta zaman sekarang berani terima, berani nikmati. Apa kamu keturunannya garis laki-laki dari Harun? Hati-hati. Hati-hati. Jangan makan berkat orang lain karena kamu tidak berhak. Itu akan menimbulkan masalah dalam hidup keluargamu secara keseluruhan. Anda boleh cek betapa banyak pendeta yang kaya karena persepuluhan, keluarganya bermasalah. Keluarganya bermasalah. Cek, jangan pendeta yang kecil-kecil gede-gede di Indonesia. Semua bermasalah. Kenapa? Karena mereka ngasih makan keluarganya dengan uang haram. Cek. Kemudian persepuluhan ini juga terkait dengan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Karena yang dipersembahkan adalah hasil bumi Kanaan, ternak dari Kanaan yang makan rumput dari negeri Kanaan. Saudara ada pendeta dengan khotbah saya tidak terima, tidak peduli saya. Dia tampilkan, yakinkan jemaatnya dengan menayangkan satu ayat ini, yaitu Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur.
Saudara, mereka begitu yakin bahwa kita harus melakukan ini. Nah, saya ingin kembalikan kepada jemaat supaya cermat. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 itu yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Kita lihat ke belakang. Ayat pasal 2 tidak ada keterangan. Oh, pasal 1 mungkin. Di sini disebutkan di pasal 1. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata yang bermakna. Oh, berarti yang nulis adalah Salomo. Siapa Salomo? Adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan bangun bait Allah pertama. Berarti Salomo adalah pelaku hukum Taurat. Dia tunduk kepada hukum Taurat. Berarti tulisannya ini dikaitkan kembali kepada perintah pada Ulangan 26. Bukan cuma sekedar nasihat seperti ini, bukan, punya dasar pemikiran Salomo. Kita mesti kembali kepada hukum Taurat. Mengapa? Karena ternyata di zaman Salomo juga dikatakan di dalam Nehemia pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-35 sampai 38. Ini zamannya Salomo, setelah Salomo. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Perhatikan 38. Seorang imam, yaitu anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila orang Lewi memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Saudara, demikian pula diteguhkan, ternyata apa yang saya katakan itu benar. Yang terima persepuluhan itu adalah penata layanan, bukan pendeta, bukan imam. Nehemia pasal 12 ayat 44 sampai 47. Siapa yang berhak? Adalah W.R. Singer, penjaga keamanan dan lain sebagainya. Kita baca. Judulnya adalah jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Berarti ada dua. Yang satunya imam, yaitu dari Harun, yang juga adalah suku Lewi. Yang satunya kelompok adalah orang-orang Lewi, bukan keturunan laki-laki dari Harun. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus. Bilik itu seperti gudang, karena apa? Nyimpen bahan makanan. Sekarang tidak perlu bilik, ditaruh di rekening, bank, keleru. Wong ini soal perut. Untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum tetap kembali ke hukum, menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang,
sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Jadi Amsal 3, 9, 10 itu yang oleh Salomo. Pasti Salomo itu balik ke hukum Taurat. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi WL. Ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah pada zaman Zerubabel. Dan Nehemia, semua orang Israel memberi sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang. Bagian keamanan sekadar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan khusus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Jadi ketika bait Salomo itu diruntuhkan secara otomatis, persepuluhan itu berakhir. Namun setiap orang Kristen yang mau datang kepada Tuhan dengan berterima kasih bahwa persembahan itu wajib. Itu wajib. Tapi jangan pakai istilah persepuluhan, karena istilah persepuluhan hanya dikhususkan perintah ini dari Tuhan untuk 12 suku saja. Saudara wajib. Saudara mau kasihkan harta saudara semua, silakan. Wong Anda percaya Dia yang memberi. Tetapi ketika istilah persepuluhan itu Anda pakai, Anda akan keliru. Karena ini hanya diperintahkan untuk 12 suku saja. Saudara, bait Allah yang dikagumi oleh para murid. Tuhan Yesus habis ibadah di sana. Para murid bilang, Guru, gedung ini, bait Allah kedua, yang dibangun Zerubabel, kemudian direnovasi oleh Herodes. Ini luar biasa megahnya. Tuhan Yesus bilang kepada para muridnya, kamu kagum dengan ini. Ingat, akan ada waktunya gedung ini tidak akan ada batu, satu batu pun di atas batu yang lain. Maksud Tuhan Yesus apa? Ini akan diruntuhkan lagi. Kenapa? Karena Allah sudah bersabda kepada Salomo untuk bait yang pertama. Akhirnya apa? Bait Allah kedua diserang oleh Kaisar Titus dan diruntuhkan lagi. Sekarang sisa tembok ratapan. Jadi kesimpulannya kita, orang boleh bangun berapa kali pun bait Allah itu, karena kamu punya duit dan kamu punya kecintaan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menjilat ludah sendiri. Karena Dia ngomong kepada Salomo, kalau kamu belum meninggalkan aku. Hari tuanya Salomo ini kan lebih tertarik kepada 700 istri dari bangsawan yang menyembah dewa-dewa Baal, sehingga menyakiti hati Tuhan. Maka Tuhan runtuhkan bait Allah yang pertama. Berapa kali pun kamu bangun oleh Tuhan, pasti juga akan diratakan dengan tanah. Firman Tuhan bilang, bait Allah itu apa? Adalah tempat roh Allah tinggal di bait Allah. Bukankah bait Allah itu sekarang adalah kamu? Di mana roh Allah itu tinggal di dalam hidupmu. Oleh karena itu, firman Tuhan bilang, jadilah engkau kudus, karena tertulis, aku Tuhan adalah kudus. Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Amin.